logonya. Ya, oke, logonya. Oke, sudah Mbak Dian, silahkan. Baik Mbak Widyaningsih, selamat pagi dan salam rahayu untuk semuanya. Salam sejahtera juga. Kawan-kawan yang saya hormati, sebelum saya memaparkan logo dengan isi atau filosofi yang terkandung di dalamnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa pada hari ini yang sudah memberikan banyak pencerahan untuk penguatan dan kesadaran bagi internal kami, yaitu Puan Hayati, yang dimana kita sedang beranjak dari situasi interior dan keterpurukan dengan seluruh ragam interseksional, diskriminasi yang berlapis, masif dan sistemis yang selama ini membungkus kehidupan perempuan penghayat, sehingga ini menjadi sesuatu masalah terbesar bagi bagaimana kita kemudian mewariskan nilai-nilai ajaran ini kepada generasi selanjutnya. Dan saya kira ada banyak peluang dan tantangan yang tadi sudah disampaikan yang kemudian nanti akan menjadi inspirasi bagi kami untuk membangun akar yang kuat bagi kekokohan dan kekuatan organisasi Puan Hayati ke depan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai logo. Di sini sudah kita lihat bersama bahwa ada bintang emas di paling atas, itu menunjukkan bahwa Puan Hayati berketuhanan yang Maha Esa. Puan Hayati terdiri dari yang terdaftar di Direktorat ada 188 organisasi, di mana kita mempunyai tata cara spiritual yang berbeda-beda, kemudian tempat beribadat yang berbeda-beda, dan juga tokoh-tokoh di dalam organisasi yang berbeda-beda, tetapi kita menjadi satu kesatuan dalam rumah bersama yang menembah dan mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sini ada gambar perempuan berdoa yang berwarna hitam putih. Itu menjelaskan bahwa Puan Hayati adalah organisasi spiritual yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari spiritual dan setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seluruh arah gerakan kita memang pada akhirnya bermuara kepada nilai-nilai spiritual dan menjunjung tinggi dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian ada tulisan Puan Hayati ini menjelaskan bahwa Puan Hayati adalah perempuan Indonesia yang memiliki semangat yang tinggi, pantang menyerah, berani membela kebenaran dan keadilan. Lalu ada melati berwarna emas. Ini menjelaskan bahwa Puan Hayati adalah perempuan Indonesia yang memiliki citra Indonesia, berkarakter Indonesia, dan berhati mulia dengan berkepribadian yang menarik. Nah, di dalam Puan Hayati sendiri, kontribusi dari seluruh kawan-kawan itu sudah sangat beragam. Ada yang menciptakan Mars Puan Hayati, dari Bu Yani, kemudian untuk logo ini memang saya sendiri yang membuat, kemudian kata Puan Hayati sendiri itu adalah Bu Tuti yang hari ini juga ada di Zoom pada pagi hari ini. Ini saya kayaknya logonya Puan Hayati ini tulisannya biasanya gandeng ya. Yang saya sekarang tuliskan kayaknya itu yang harusnya ditampilkan. Jadi tidak terputus, tulisannya Puan Hayati ini sambung. Puan Hayati adalah organisasi sayap yang lahir di tahun 2017 di bulan Mei. Organisasi sayap dari Majelis Syukur Kepercayaan Indonesia dan menjadi organisasi payung bagi seluruh individu dan seluruh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya kira di tahun 2017 itulah merupakan awal jadi kesadaran dan kebangkitan para perempuan ketika kita melihat ada banyak masalah penyusutan terhadap komunitas dan warga penghayat sendiri akibat tekanan diskriminasi baik dari negara, kemudian stigma dari masyarakat,
dan keterpurukan perempuan untuk tidak hadir dalam ruang-ruang kontribusi di dalam pengembangan dan perkembangan ajaran di dalam organisasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian kami menyepakati untuk hadir sebagai organisasi yang menurut saya mungkin sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, Puan Hayati adalah organisasi pertama perempuan secara nasional yang menjadi payung atau yang mengakomodir seluruh perempuan penghayat Indonesia. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait logo. Terima kasih dan rahayu. Oke, rahayu. Terima kasih Mbak Dian Jenny. Menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat logo itu ternyata mengandung syarat makna dan tadi harapan ya, harapan ke depan. Kalau tadi sudah dikatakan oleh Mbak Win sebagai harapannya sudah ada di logo. Nah, oke, kita buka termin pertama karena saya sambil nyambi nunggu chatting dari teman-teman juga. Kita menuju ke Mbak Dewi dan Mbak Wiwin ya untuk diskusi, gitu ya Mbak Jenny ya? Iya. Ya, oke. Mungkin mulai dari Mbak Jenny sendiri ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Mbak Dewi atau Mbak Wiwin sebelumnya untuk membuka diskusi? Ya. Terima kasih ini kesempatannya diberikan pada saya. Ya. Begini, situasi yang panjang dengan segala diskriminasi dan kami terpinggirkan secara regulasi, secara sosial, itu memang membawa dampak inferior yang luar biasa di dalam psikologi para perempuan penghayat. Memang benar ada peluang dan tantangan, tetapi kita lihat hari ini memang secara jujur kita akui regulasi-regulasi yang diberikan oleh negara memang sudah lebih baik dan itu memang menjadi semangat baru pada seluruh penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Tetapi tentunya kita tahu bahwa regulasi-regulasi itu pun masih banyak hal-hal yang belum bisa diaplikasikan, diimplementasikan secara utuh sesuai dengan harapan dan apa yang tertera di dalam regulasi itu sendiri. Karena terbukti masih ada upaya-upaya yang berusaha untuk melakukan genosida budaya, kemudian genosida di dalam keyakinan yang itu terbungkus di dalam cara-cara politik untuk pengagamaan. Dan kemudian saya kira ini juga menyulitkan kami untuk bisa membangkitkan semangat dan kekuatan perempuan penghayat untuk menunjukkan identitasnya sebagai penghayat kepercayaan. Sementara menurut saya itu adalah bagian fondasi dasar. Ketika kita akan beranjak dengan seluruh kesadarannya, maka saat itu pula kita harus bisa menunjukkan diri dengan penuh keyakinan bahwa saya adalah seorang perempuan penghayat. Nah, situasi ini menjadi situasi mata rantai yang saling terkait dan terhubung. Dan ini tidak mudah untuk kita membangunnya. Memang membutuhkan sesuatu yang sangat lamban, kemudian tidak bisa progresif karena ketika kita bersikap radikal, ini justru juga akan berdampak tidak baik bagi keutuhan organisasi. Nah, saya kira Mbak Wiwin juga menjadi bagian dari tokoh perempuan Serikandi Lintas Iman ya. Saya juga mohon bahwa keberadaan perempuan penghayat kepercayaan bisa diakomodir menjadi kesetaraan dengan kawan-kawan kelompok-kelompok agama yang lain. Karena belum semuanya dengan sepakat dengan hasil putusan MK bahwa kita adalah sama-sama menjadi satu rumah dalam ruang agama dan kepercayaan. Saya mohon ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mencerahkan kami semua di sini karena situasi hari ini kami masih memberikan kebebasan kepada seluruh perempuan walaupun ini menjadi
layer pertama buat gerakan Puan Hayati untuk berani menunjukkan identitas dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu mungkin bisa saya tunjukkan kepada dua narasumber. Terima kasih. Oke, langsung monggo Mbak Dewi dan Mbak Wiwin ditanggapi dari Mbak Jenny.